Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Analisis Big Data. Untuk pertemuan 10 ini kita akan membahas analisa Big Data dengan Machine Learning. Adapun nanti di Machine Learning kita tahu ada dua jenis, yaitu supervised sama unsupervised. Nah, yang namanya supervised itu adalah terdapat variabel dependennya atau variabel Y. Sedangkan kalau unsupervised itu tidak diketahui variabel dependennya atau Y-nya. Nah, untuk yang supervised nanti saya akan memberi contoh untuk regresi linear dan juga logistik. Sedangkan unsupervised itu adalah cluster atau yang metode K-means. Nah, nanti ini ada 3 bagian ya, sesuai dengan metodenya masing-masing. Kita masuk ke yang metode pertama, yaitu regresi linear. Model dari regresi linear sederhana, ini adalah berganda, adalah Y topi sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 sampai dengan plus beta P XP. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau misalkan kita kasih topi, berarti di terakhir tidak perlu ditambah error. Sedangkan kalau tidak ada topinya, kita wajib menambahkan error di belakang. Nah, kalau misalkan dibuat dalam matriks, berarti Y ini berupa vektor yang isinya data Y yang pertama, kedua, dan sampai ke N. Sedangkan betanya ada beta 0 sampai dengan beta P. X-nya, karena di sini ada beta 0, maka yang kolom pertama isinya adalah 1. Sedangkan nanti kalau misalkan tidak ada beta 0-nya, maka kolom yang pertama ini tidak menggunakan 1. Ya. Kemudian dilanjutkan, ini adalah variabel X1 yang data pertamanya apa sampai dengan yang ke N dan seterusnya. Oke. Nah, untuk mengestimasi regresi linear itu sebenarnya ada metode OLS, Ordinary Least Square, kemudian WLS, ada Weighted Least Square, maupun MLE atau Maximum Likelihood Estimation. Nah, dari ketiga metode tersebut, semuanya tujuannya adalah meminimalkan SSE atau Sum Square Error, di mana SSE-nya adalah jumlahan dari Y aktual dikurangi dengan prediksi yang dikuadratkan. Nah, kalau dengan metode OLS yang menggunakan matriks, kita bisa aja untuk estimasi parameter betanya menggunakan X transpose X inverse dikalikan X transpose Y. Pada R, kita bisa aja menggunakan ya, untuk menganalisis regresi linear menggunakan R, kita definisikan dulu datanya. Misalkan di sini kita adalah merandom distribusi ya, merandom di mana X-nya adalah sebanyak 2000 di mana N kolomnya adalah 10. Sedangkan Y-nya adalah 200. Jadi di sini kita tahu bahwa X-nya itu ada X1, X2 sampai dengan X10 sesuai dengan banyaknya kolom. Karena di randomnya ada 2000 angka dibagi dengan 10 adalah 200, berarti banyak datanya atau banyak pengamatannya adalah 200. Oleh karena itu Y-nya dia merandomnya sebanyak 200 saja. Nah, kemudian kita masukkan jadi satu X dan Y-nya menjadi train data yang seperti ini. Kemudian untuk mengestimasinya kita menggunakan LM ya, di mana ini adalah variabel dependen dan ini adalah variabel independennya. Nah, sebenarnya kalau misalkan sudah ada head-nya X1, X2 dan seterusnya, bisa aja ini train data dollar dihapuskan saja karena di sini sudah ada data sama dengan train underscore data. Kemudian di summary L model seperti itu. Sedangkan kalau menggunakan R Hadoop, kita siapkan dulu untuk big datanya ya sama. Kalau misalkan itu tadi kita merandom sebanyak 200, kalau ini 200 pengamatan, kalau ini berarti 2000 pengamatan ya. Berarti ada 2000 pengamatan, X-nya sama yaitu X1 sampai dengan X10. Kemudian kita definisikan sum atau total itu sebagai reducernya dengan key value-nya adalah 1. Masih ingat di sini untuk melakukan regresi linear ini yang dibutuhkan adalah package
RMR, dan RHDFS. Berhubung kita semua masih belum bisa menggunakan R-Hadoop, jadi kita harus bisa memahami makna dari sintaksnya saja, jadi tidak perlu melakukan. Oke, ada 3 tahapan yang untuk melakukan R-Hadoop metode regresi linier, yaitu hitung X transpose X-nya, dia adalah map reduce job 1, untuk X transpose Y adalah map reduce job 2, dan juga menghitung koefisiennya menggunakan solve ya. Untuk yang pertama itu adalah matriks besarnya diteruskan ke mapper dalam potongan baris lengkap. Kemudian menghitung smaller cross produknya untuk submatrix dan diteruskan ke reduce tunggal yang menjumlahkannya bersama-sama. Nah, karena kita memiliki satu kunci, combiner adalah wajib dan karena jumlah matriks asosiatif dan kumutatif. Kita tentu dapat menggunakannya di sini. Ketika kita memiliki sejumlah besar data yang disimpan di HDFS, kita perlu meneruskan nilai jalurnya ke parameter input di metode MapReduce. Nah, sintak yang digunakan karena di sini adalah menghitung X transpose X, ya udah berarti definisikan bahwa variabelnya adalah X transpose X, yaitu nilai dari ini adalah loading dari HDFS-nya. Jadi tadi datanya disimpan dulu ke HDFS, berarti di sini pun kita tarik yang ada di HDFS-nya terlebih dahulu. Baru kita melakukan untuk yang MapReduce, di mana inputnya adalah X, kemudian mapnya, jadi didefinisikan terlebih dahulu yang namanya MapReduce terdiri dari 2 bagian, yaitu mapper maupun reducer. Untuk mappernya itu adalah seperti ini, di mana di sini nanti key value-nya adalah 1, dan di sini kita tahu bahwa dia adalah mentranspose matriks X di mana dikalikan dengan XI. Berarti ini dari map itu adalah tujuannya kita ngapain? Kita akan menghitung X transpose X. Berarti di sini pun juga nanti harus ada perhitungan X transpose X-nya ya. Kemudian untuk reducernya kita gunakan totalnya, baru combine-nya true dan kita ambil yang pertama. Jadi ini adalah serangkaian ya. Jadi ini, kemudian ini, baru map, baru reduce. Dan ini bukan terpotong-potong ya. Langkah kedua adalah menghitung X transpose Y. Dengan cara yang sama dengan X transpose X, itu juga kita bisa memperoleh X transpose Y. Ini merupakan tugas yang pertama buat kalian ya. Jadi di sini saya ingin melihat apakah kalian bisa memahami dengan membuat sintaknya supaya diperoleh X transpose Y-nya. Untuk langkah ketiga, koefisien menggunakan solve X transpose X, X transpose Y. Jadi di sini nanti ketemulah nilai beta-betanya. Sintak yang digunakan ya sama, yaitu solve ya. Tidak ada yang lain. Oke, ini adalah hasil dari R maupun R-Hadoop. Dari sini masih perlu kita ingat bahwa di R saja itu tadi datanya hanya 200, sedangkan untuk yang di R-Hadoop adalah 2000 pengamatan. Jadi di sini kita tidak bisa membandingkan antara yang R saja sama yang X transpose yang R-Hadoop. Karena apa? Datanya pasti berbeda. Kalau mau membandingkan seperti ini berarti dari awal kita harus membuka R-Hadoop-nya. Kita buat yang data biasa aja terlebih dahulu, kemudian kita hitung pakai R biasa, baru setelah itu kita aktifkan pakai R-Hadoop, baru bisa kita bandingkan antara kedua ini ya. Jadi di sini tidak boleh dibandingkan. Sekian untuk bagian pertama regresi linear. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa bagian berikutnya.